Halo, selamat sore anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini sebelum kita akan melakukan penilaian harian, saya akan membahas latihan statistik yang sudah dikerjakan semuanya kemarin. Untuk soal yang pertama, rata-rata dari data yang tersaji. Rata-rata itu dapat diperoleh dengan menjumlahkan datum yang ada dibagi dengan banyaknya datum. Kalian tidak perlu mengurutkan, hanya tinggal menjumlahkan saja. Sehingga di sini data 8 tambah 9 tambah 7 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 4 tambah 7 tambah 9 tambah 9 tambah 5 tambah 8 tambah 7 dibagi dengan banyaknya datum. Datum ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 data. Maka diperoleh rata-ratanya adalah hasil jumlah datum 112, sedangkan banyaknya datum ada 16. Sehingga diperoleh di sini rata-ratanya adalah 7. Untuk soal yang kedua, nilai rata-rata siswa perempuan itu adalah 73, sementara nilai rata-rata pria 78. Jumlah siswa di kelas 30, sedangkan nilai rata-rata keseluruhan siswa di kelas adalah 76. Yang ditanyakan di sini adalah jumlah siswa dalam kelas tersebut. Kita membuat permisalan. Di sini jumlah siswa adalah P. Kemudian siswa pria maksud saya. Kemudian untuk siswa wanita kita peroleh dengan 30 untuk keseluruhan siswa di kelas itu dikurangi P, itu sebagai jumlah siswa perempuan. Nah, untuk menyelesaikan ini karena di sini ada rata-rata gabungan antara rata-rata pria dengan rata-rata wanitanya. Sehingga di sini kita mengingat kembali tentang rata-rata gabungan, yaitu X bar, di mana X bar sebagai rata-rata pria dikalikan dengan jumlahnya pria ditambah nanti rata-rata dari data wanita dikalikan dengan jumlah wanitanya ada berapa dibagi keseluruhan dari jumlah siswa tersebut ada berapa. Nah, maka di sini diperoleh tadi rata-rata. Ini jumlah pria dikalikan dengan rata-rata prianya 78. Ditambah jumlah wanita dikalikan dengan rata-rata wanitanya dibagi dengan keseluruhan jumlah siswa yang ada di dalam kelas. Kemudian di sini 76 dikalikan 30, perkalian silang karena tadi rata-rata keseluruhan kelas adalah 76 dikalikan dengan jumlah siswanya 30. Sehingga di sini 78 kalikan P, 78P 30 dikalikan 73 dikurangi 73 dikalikan dengan P. Hasilnya di sini 2280 untuk hasil perkalian ini. Kemudian 78P dikurangi dengan 73P sehingga diperoleh 5P. Sementara 30 dikalikan 73 adalah 2190. 2280 dikurangi 2190, ini pindah ruas ke kiri, sementara 5P tetap berada di ruas kanan. Hasil pengurangan tersebut adalah 90, maka 90 sama dengan 5P. Maka nilai P adalah 90 dibagi 5. Maka P-nya sendiri adalah 18. Jadi, jumlah siswa pria di dalam kelas tersebut ada 18 siswa. Soal nomor 3, tentang rata-rata tabel, di mana sudah diketahui bahwa rata-ratanya adalah 6,6. Yang ditanyakan di sini banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Dan ternyata di sini untuk nilai 8, frekuensinya belum diketahui itu berapa. Maka kita menggunakan rata-rata dengan tabel frekuensi, di mana untuk tabel frekuensi kita harus mencari perkalian antara nilai dengan frekuensi
itu masing-masing dijumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi itu sendiri. Sehingga di sini diperoleh untuk rata-ratanya 3 kali 2, 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 4, 7 kali 3, 8 kali P, 9 kali 4, 10 kali 3. Dibagi dengan 2 tambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah P tambah 4 tambah 3. Sehingga rata-rata diperoleh di sini dijumlahkan semuanya, diperoleh 158 ditambah 5P dibagi 25 ditambah P. Nah, karena rata-ratanya itu tadi 6,6, maka 6,6 dikalikan dengan 25 tambah P, perkalian silang, sama dengan 158 tambah 8P. Nah, perkalian antara 6,6 dikalikan 25 itu 165, ditambah 6,6 kalikan P, sama dengan 158 ditambah 8P. Nah, 165, ini 158 pindah ruas ke kiri, 165 dikurangi 158, sama dengan 8P dikurangi 6,6P. Sehingga diperoleh 7 sama dengan 1,4P. Maka nilai P-nya sama dengan 7 dibagi 1,4. Maka nilai P sama dengan 5. Jadi jumlah siswa di atas rata-rata adalah keseluruhan yang di atas 6,6 tadi dijumlahkan, sehingga 5 tambah 3 tambah 4 tambah 3 ada 15 siswa. Soal yang keempat mengenai median. Median di sini ada data tunggal yang belum terurut. Maka kita harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Dan ternyata jumlah datumnya di sana adalah 15, ganjil. Maka letak daripada median itu 15 ditambah 1 dibagi 2, berarti data ke-8. Dari data yang terurut itu kita urutkan untuk data yang ke-8 itu data yang keberapa. Ternyata di sini ini adalah data ke-8, ini data pertama, data kedua, ya. Data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ketujuh, data ke-8. Sehingga diperoleh median dari data tersebut adalah 8. Untuk soal yang kelima, di sini ada sebuah data. Memang ini datanya tunggal, tapi jumlahnya cukup banyak. Yang ditanyakan di sini adalah modus dari data tersebut. Untuk memudahkan soal yang seperti ini dengan data yang cukup banyak, maka dibuat tabel frekuensi. Tabel frekuensi di sini saya hitung mulai dari yang terkecil dulu 3. 3 frekuensinya hanya 1, maka saya tuliskan di sini 1. Untuk nilai 4 frekuensinya di sini ada 1 dan 2, maka dituliskan di sini 2. Untuk nilai 5 ternyata frekuensinya ada 1, 2, 3, 4, ya, 4. Untuk nilai 6 frekuensinya 1, 2, 3, 4. Untuk nilai 7 frekuensinya 1, 2, 3. Untuk nilai 8 frekuensinya 1, 2, 3, 4. Untuk nilai 9 frekuensinya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk nilai 10 frekuensinya 1, 2. Dari tabel distribusi ini dapat kita lihat dengan jelas bahwa frekuensi yang memiliki frekuensi yang paling banyak adalah 5, dan frekuensi 5 dimiliki oleh nilai 9. Jadi modus dari data tersebut adalah 9. Kuartil atas dari data ini
Kuartil atas itu sama dengan Q3. Maka kita harus mengurutkan terlebih dahulu data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Mana jumlah datumnya ada 11. Letak kuartil atas berarti data ketiga dikalikan dengan 11 ditambah 1 dibagi 4. Berarti di sini adalah data ke-9. Ketika diurutkan, maka letak data ke-9 terletak pada nilai 50. Jadi, kuartil atas dari data tersebut adalah 50. Soal yang ke-7. Di sini ada sebuah tabel frekuensi. Yang ditanyakan adalah kuartil bawah. Kuartil bawah itu artinya berarti Q1. Kalau mencari Q1 berarti kita membagi data itu menjadi 4. Jumlah frekuensinya ada 46, maka 46 tambah 1 dibagi 4. Data ke 11,75 mendekati 12. Maka kalau mendekati 12 dari tabel frekuensi tersebut, di sini 2 tambah 1, oh berarti 3. Ini letak data ketiga di sini. 3 tambah 5, 8. Berarti sampai data ke-8 letaknya ada di sini. 8 ditambah 9 itu 17. Berarti data yang sampai ke 17 itu letaknya ada di sini. Maka disinilah sebagai letak dari Q1. Jadi kuartil bawah dari data tersebut adalah 6. Jangkauan interkuartil. Dari sini data tunggal lagi. Kalau interkuartil itu berarti selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Maka kita urutkan data tersebut terlebih dahulu. Setelah diurutkan, kita mencari kuartil bawahnya letaknya di mana. Nah, karena di sini jumlah datumnya ada 13, maka 13 ditambah 1 dibagi 4. Data ke 3,5. Sementara kuartil atas 3 kali 13 tambah 1 dibagi 4. Data ke 10,5. Dari data terurut tersebut, maka kita dapat tahu bahwa itu letaknya data ke 3,5 itu antara 5 dan 6. Sedangkan data ke 10,5 itu antara 9 dan 9. Maka kuartil bawahnya itu 5,5, sementara kuartil atasnya 9. Jadi jangkauan interkuartilnya adalah 9 dikurangi 5,5, diperoleh 3,5. Untuk soal yang nomor 9, seorang dokter melakukan penelitian obesitas pada beberapa anak dalam satu sekolah dengan menimbang berat badan anak yang diteliti. Dari penelitian tersebut diperoleh data 44, 56, 40, 55, 50, 44, 48, 52, 43, 58, 49, 55, 53, 51, 46, 45, 54, 51, 56, dan 48. Yang ditanyakan di sini adalah jangkauan. Jangkauan itu berarti selisih antara data yang terbesar dengan data yang terkecil. Maka data yang terbesar di sini kita peroleh adalah 58, sedangkan data yang terkecil adalah 40. Maka jangkauannya adalah 58 dikurangi 40, 18. Yang terakhir, data balita yang ada di Kelurahan Sukamaju sesuai umur sebagai berikut. Umurnya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya anak ada 5, 8, 2, 4, 1. Median dari data tersebut. Letak median. Berarti kalau letak median itu karena di sini jumlah frekuensinya ada 20, maka 20 dibagi 2, data yang ke-10. Nah, data yang ke-10 dari tabel tersebut, kita tahu bahwa di sini 5 tambah 8 berarti di sini diperoleh 13. Maka data itulah yang sebagai mediannya. Jadi median dari data itu adalah 2 tahun. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga dapat memberi manfaat kepada kalian semuanya. Terima kasih telah setia mendengarkan dan perhatikan apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih. Selamat sore, berkah dalam. Tuhan memberkati kita semua. Amin.